lain yang bisa mengatasi muntahnya. Begitu Pak Wali. Oke, baik. Tadi hamilnya baru 4 bulan ya. 4 bulan. Hamil pertama kali ya, atau bisa ditanya nanti hamil ke berapa. Biasanya itu memang reaksi atau bawaan dari ibu hamil. Di fase trimester pertama, apalagi nanti di kedua, ketiga lebih kram lagi, lebih nyeri lagi. Itu memang merupakan faktor yang normal sih Mbak Indah untuk kramnya tadi. Nah, kalaupun untuk asupan kalsium itu sudah cukup, sehari cukup sekali. Biasanya dari asupan yang lain seperti kalau mau spirulina ditambahkan sehari 3 kali 2 sampai 4 kapsul. Sama Vitaline Spiru 3 kali 4. Kemudian Vitaline-nya boleh 3 kali 2 karena nanti akan memperbaiki untuk ke kondisi janinnya juga. Membantu kesehatan ke janinnya. Ya. Jadi kalau mual itu memang bawaan. Jadi nggak usah harus, apalagi kondisi lagi hamil harus pandai memilih dan memilah produk maupun obat maupun herbal itu harus lebih hati-hati lagi. Oke, jadi kombinasinya harus lebih tepat lagi begitu. Betul, ya Pak Wali ya. Karena yang di janinnya kan yang lebih. Iya benar. Nah kita udah bisa tersambung lagi nih dengan Ibu Destika, Pak Wali kita hubungi langsung ya. Oke Ibu Destika silakan pertanyaannya Ibu. Halo Ibu Destika. Ibu Destika. Oke, sambil menunggu Ibu Destika lagi nih Pak Walid, ini saya lihat di chat ada pertanyaan nih Pak, ini cukup menarik. Dia bilang seperti ini, untuk kandungan kalsium 1 itu mengandung pemanis buatan sodium sakarin. Nah, mohon bantuan penjelasannya Pak. Begitu. Iya, penjelasan dari penambahan pemanis ya, sakarin dari yang kalsium 1. Kalsium 1 itu yang nutrien ya. Ya, itu adalah tambahan dari formula kalsium itu sendiri supaya ada rasanya, jadi nggak hambar gitu Bapak. Namun di sini ada target tertentu yang memang bukan tidak boleh ya, tapi belum direkomendasikan untuk minum kalsium 1 itu. Contohnya tadi misalkan hamil yang baru hamil itu kan kurang bagus kalau mengkonsumsi obat apapun atau herba apapun yang mengandung pemanis buatan atau ada aspartamnya, karena itu kurang bagus buat perkembangan janinnya. Jadi tidak direkomendasikan untuk target atau konsumen tertentu. Nah, tapi bagi yang normal saja atau misalkan yang tidak dengan keadaan yang tadi itu nggak masalah. Maksudnya masih standar untuk kesehatan. Ya. Oke. Ya intinya untuk hanya menambah rasa, tapi pastinya perhatikan dulu siapa yang mengkonsumsinya begitu ya Pak. Betul. Oke, ini kita sudah tersambung dengan penanya berikutnya, yaitu dengan Bapak Rudi. Silakan Bapak Rudi. Ya, selamat sore Pak, Namo Buddhaya. Pak, saya mau bertanya nih. Tadi kan di slide Pak, saya mau bertanya nih. Tadi kan di slide sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa di umur 19 sampai 50 tahun manusia itu membutuhkan kurang lebih 1000 kalsium ya. Saya mau tanya, kalau seandainya di atas umur 19 tahun sampai ke 50 tahun itu berapa kalsium yang harus dikonsumsi per hari? Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang kembali lagi, tadi kan kita kalsium yang kita punya itu per saset cuma 10 gram ya, 10 gram. Tapi untuk kalsium utamanya itu kalsium asetat. Nah, Bapak juga harus lihat kalsium asetatnya cuma 180 mg atau kurang lebih sehari itu bisa sampai 5 atau sampai 6 saset per hari. Nah, namun kembali lagi, kalau misalkan pola hidup orangnya itu sudah bagus, dalam artian asupan dari sumber kalsiumnya juga sudah bagus dari yang lainnya, dari ikannya, dari sayurnya, buah-buahnya, itu sehari maksimal 2 kali juga sudah bagus Bapak. Jadi dilihat lagi dengan kondisi klien atau konsumen yang mau Bapak terapi. Jadi tidak bisa disamakan perlakuan dosis untuk semua umur. Yang tadi itu umurnya adalah umur general. Ya, namun kita lihat kembali lagi kondisi kesehatan atau keadaan klien atau konsumen kita di lapangan seperti apa. Sehingga pemberian dosisnya bisa tepat. Ya. Saya boleh bertanya kembali? Boleh, silakan Pak Rudi. Begini, ini saya punya konsumen ini, dia selain mengkonsumsi, dia ini rencana mau beli kalsium, tetapi dia juga mengkonsumsi ini susu dengko sebagai pemenuhan kalsiumnya. Apakah itu boleh dipadukan dengan TIANS? Suaranya terputus-putus Pak Rudi, maaf. Bisa diulang lagi Pak? Ya boleh. Mungkin bisa berdiri di tempat yang sinyalnya cukup bagus. Ya, halo, sudah bagus belum?
Belum, kalau di saya belum, Belum. masih ada So, berisik. begini, halo, sudah? Sudah Pak Rudi, silakan. Begini Pak, ini saya punya konsumen, dia rencananya mau beli kalsium, tetapi selain dia minum kalsium, dia juga ada minum susu Denko sebagai pemenuhan kalsiumnya. Apakah itu boleh diperpadukan dengan kalsium TIENS? Ya itu saya mau tanyakan, dia rencananya mau minum kalsium dari TIENS, tapi dia ada minum Denko juga, susu Denko. Apakah itu boleh diperpadukan? Halo Bapak, Oke. Bapak Walid, kedengaran suaranya Pak Walid? Bapak Rudi? Mungkin saya jawab dari segi nutrisi dulu ya Pak, karena basically susu Denko sebenarnya juga mengandung kalsium karena memang dari basicnya susu. Cuman kalau misalnya Bapak tanya apakah boleh dikonsumsi bersamaan dengan kalsium, tidak ada kontraindikasi sih Pak, karena sebenarnya kalaupun dia konsumsi susu Denko sebenarnya angkanya juga kemungkinan masih jauh dari kebutuhannya. Jadi sangat boleh disarankan untuk dikombinasikan dengan susu Denko, atau misalnya ada yang vegetarian dengan susu almond atau susu soya atau susu kacang kedelai, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Justru itu membantu supaya pembentukan tulangnya juga lebih maksimal gitu. Jadi karena ada protein tambahan dari hewaninya gitu. Boleh Pak, boleh banget. Karena kalsiumnya sendiri masih jauh kok dari RDA-nya. Terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih Mbak Widya yang terima sudah kasih, Kak. memberikan jawabannya. Lengkap sekali, jadi nggak apa-apa ya Pak ya. Baik, berikutnya kita lanjut nih, ada beberapa penanya lagi untuk sesi yang selanjutnya. Namun sebelumnya, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, tapi sebelumnya kita hubungi dulu Bapak Walid nih. Bapak Walid? Pak Walid? Oh, jaringannya nggak bagus nih. Maaf Mbak Indah, tadi saya koneksinya langsung logout sendiri. Baik, nggak apa-apa. Alright. Yeah. Jadi di sini tadi udah dijawab sih sama Mbak Widya bahwa mengkonsumsi susu biasa dengan terima kasih Mbak Widya. Oke. Nah, berikutnya kita punya pertanyaan dari Bapak Musa. Silakan Bapak Musa. Halo. Halo Mbak Ida. Iya, halo Pak Musa. Silakan Pak pertanyaannya. Ya Mbak Ida, ini yang saya mau tanyakan. Apakah boleh kita konsumsi kalsium cobal pada saat kita bersamaan? Halo Pak Musa. Pada saat bersamaan bagaimana Pak? Bisa pada diulang saat lagi bersamaan pertanyaannya kita Pak? konsumsi sayur bayam, kemudian kita minum kalsium cobal, apakah boleh? Oh begitu, iya baik-baik. Oke, jadi ini ada pertanyaan nih dari Pak Musa, Pak Walid. Apakah boleh mengkonsumsi kalsium chewable bersamaan dengan mengkonsumsi bayam? Silakan Bapak Walid. Halo Pak Walid. Mbak Indah boleh dibantu pertanyaannya? Saya tadi nggak jelas. Oh, hilang lagi ya. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini nih Pak Walid. Bapak Musa, pertanyaannya, apakah boleh mengkonsumsi kalsium chewable di saat dia juga mengkonsumsi sayur bayam? Mungkin agak nggak kedengeran, mungkin Pak Walid boleh di texting kali ya Mbak Indah. Nah, untuk Pak Musa, sebenarnya kalau dari segi nutrition itu kebetulan saya Widya, saya memang basically adalah nutrition. Jadi pendidikan dasar saya adalah nutrition. Jadi memang kalau untuk bayam dengan kalsium atau bayam itu kan sebenarnya Fe ya Pak, atau zat besi. Yeah. Memang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan. Jadi tidak dikonsumsi bersamaan itu Bapak boleh selang aja, diselang misalnya kalau Bapak makan bayamnya pagi buat sarapan, setelahnya mungkin kayak jam snacking jam 10 Bapak bisa bikin kalsium campur susu low fat misalnya Bapak, kalau nggak yang rendah lemak, kalau Bapak nggak mau terlalu misalnya naik berat badan, atau kalau Bapak mau yang agak
creamy gitu ya, Bapak boleh campur sama yang susu, misalnya kayak tadi Denkau, atau mungkin Bapak mau campur sama jus juga boleh. Udah dicairin dulu nih kalsiumnya, terus Bapak bikin jus, tambahin aja, tinggal diaduk-aduk-aduk. Pakai jus yang langsung minum juga nggak apa-apa sih sebenarnya Pak, karena saya sering, tapi kalsiumnya dicairkan dulu, jadi nggak langsung bubuknya dimasukin, karena somehow agak ngentel gitu ya, kalau misalnya dia dingin gitu kan. Itu terus kalau misalnya untuk FE biasanya barenginnya sama vitamin C sih Pak, kayak misalnya wortel atau Bapak minum jus jeruk gitu supaya penyerapannya maksimal gitu Pak Musa. Cukup menjawab Pak Musa? Cukup Bu. Iya, Oke. terima kasih Dapat Pak Musa. solusi. Ya, sama-sama Bu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Widya yang sudah memberikan penjelasan yang cukup lengkap tentang kombinasi kalsium dan juga sayur bayam tadi. Dan Bapak Musa juga mendapatkan tips-tips yang sangat menarik sekali. Terima kasih Mbak Widya. Jadi kita sudah belajar lebih banyak lagi tentang nutrisi dan bagaimana sinerginya ya, kombinasinya begitu. Baik, Bapak Ibu, kita lihat lagi nih siapa yang akan menanya, penanya berikutnya. Oke, mungkin kita persilakan kepada Bapak Sulistiono. Silakan Bapak Sulistiono. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat Silakan sore Pak, Pak. bertanya Pak. Ya. Ini saya ada pertanyaan mengenai anak yang usianya masih balita, masih kecil ya. Ini kena homonomia. Pneumonia. Ada Pneumonia ya Pak ya? Ya. Pneumonia ya Pak? Ya, ada Paru-paru tumbuh di tangannya gitu. Nah, ini produk yang cocok ini apa kira-kira? Kalau boleh tahu balitanya itu umur berapa Bapak? Belum, masih sekitar 10 bulan. Karena mau dioperasi ini masih belum 18 bulan, nunggu 18 bulan ini untuk membantu pengempresan ini gimana gitu. Ini ada fotonya ini di kamera ini. Nah, ini ditumbuh di ketiak. Kalau saran rekomendasi dari saya, usia di bawah 1 tahun itu memang produk kita tidak direkomendasikan dulu Bapak, karena hubungannya kaitannya dengan penyerapan atau absorpsi terhadap organ si balita tersebut belum maksimal. Makanya produk kita baiknya direkomendasikan di atas 1 tahun atau 2 tahun untuk anak-anaknya. Oh, gitu. Ya, baiknya kalau rekomendasi dari saya untuk yang kasus seperti ini lebih baik konsultasikan terlebih dahulu dengan dokternya, ikuti tindakannya karena terkait dengan umurnya juga. Ya, Bapak. Oh, gitu. Oke. Sudah jelas Terima Bapak. kasih. Sama-sama Pak, sehat selalu. Ya, Oke. amin. Baik, terima kasih Pak Walid atas pertanyaannya. Sepertinya masih ada penanya lagi nih Pak Walid. Mungkin masih bertanya tentang Silakan, kesehatan Beda. ya. Tadi Ini saya kalau jaringannya mungkin sama- terputus. Nggak apa-apa. Ini kalau misalnya Pak Walid yang ngomong banyak yang ngefans nih Pak, banyak pertanyaan nih. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa, Baik. yang penting Tias Family-nya makin semangat aja Mbak Indah. Iya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Syahrial Yusuf. Silakan Bapak. Halo Bapak Syahrial. Bisa minta tolong di-unmute dulu mikrofonnya untuk Bapak Syahrial. Ya, oke, terima kasih. Silakan Bapak Syahrial, pertanyaannya Pak. Itu mikrofonnya mute lagi, bisa di-unmute dulu Pak. Mikrofonnya. Jadi kita bisa dengar pertanyaannya Bapak. Oke, jadi tadi oh ya, silakan Bapak Syahrial. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Halo. Halo Pak Syahrial. Pak Syahrial Yusuf, silakan Pak. Oke, mungkin Oke, mungkin ini ya masalah jaringan atau bagaimana? Iya. Mungkin kita lanjut aja ke penanya berikutnya, Bapak atau Ibu ya, Nupiantara, silakan. Halo. Halo Bapak, Halo, Pak. Nupiantara, silakan Pak pertanyaannya Pak. Mas Walid. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik Pak, semoga Pak Walid baik-baik juga. Amin Pak, alhamdulillah. Ini Pak, saya mau tanya, saya kan punya prospek nih. Usianya kurang lebih ya 50-an. Asam uratnya tuh parah, jadi makan kacang sedikit aja langsung kakinya Sensitif, bengkak ya? dan sakit kalau jalan ya.
Kira-kira dosis kalsiumnya seperti apa, terus produk lainnya yang bisa direkomendasikan apa kira-kira, Pak Walid? Oke, silakan Pak Walid. Jadi pertanyaannya, asam uratnya parah, bagaimana cara mengkonsumsi kalsiumnya begitu ya Pak ya, dosisnya, dan juga apakah ada produk lain yang bisa direkomendasikan? Oke, baik. Untuk yang asam urat, Bapak sudah tahu asam uratnya berapa nilainya? Oh, kalau nilainya belum pernah ini sih Pak, belum Oke, pernah. Baru Nanti dari kapan- ngobrol-ngobrol aja. Dari ngobrol ya, kapan-kapan Bapak boleh tanyakan asam urat terakhir udah pernah dicek berapa. Karena itu nanti ngaruh ke dosisnya juga. Baik, ini untuk rekomendasi produknya, boleh dengan kalsiumnya 2 kali sehari, pagi sama malam. Kalsium 1, kemudian untuk glukosaminnya di 3 kali 2. Ini cukup 14 hari saja Bapak glukosaminnya. Ya, Kemudian Rinyup kapsulnya 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan. ya. Kemudian yang terakhir tehnya Cangceti sehari 3 kali, sekali seduh 2 bungkus selama 7 hari. Yang Siti 2 bungkus. Iya, sehari 3 kali. Oh, sehari 3 kali. Iya, Pak. Betul. Nanti boleh Pak dihitungkan lagi, dicek lagi untuk kadar nilai asam uratnya setelah minimal 3 atau seminggu konsumsi Bapak. Atau ditanyakan Baik, langsung keadaan kesehatannya apakah membaik atau tidak. Bapak juga boleh bantu dengan terapi yang pola hidup sehatnya, misalkan kurangi makanan jero-jeroan, goreng-gorengan, kacang-kacangan, atau sayuran yang berwarna hijau, itu agak dikurangi. Dan minum air yang cukup sehari minimal 3 liter. 3 liter. Baik, Pak. Iya. Baik, Mas Walid. Ada lagi Boleh Bapak, nambah pertanyaan, Mas? Boleh Bapak, boleh silahkan. Kalau misalnya kita kan mau program kehamilan nih, biar maksimal produknya apa aja dan dosisnya berapa, Mas Walid? Kalau boleh tahu ini program hamil yang pertama atau berapa kali Bapak? Iya, baru mau pertama sih. Baru mau pertama. Kalau mau pertama itu ya boleh ini dikonsumsi untuk yang suami istri dulu. Zinc di 2 kali 4 selama 1 bulan. Kemudian spirunya 3 kali 4. Ini minimal 2 bulan. 2 bulan, ya. Vita lainnya 3 kali 1 selama 2 bulan juga sama dengan spirulina. Iya. Grape ekstraknya 1 kali sehari. Oh, grape ekstrak juga. Ya, ini cukup 1 bulan saja. Yang ini suami istri ya, Bang? Ini suami istri. Nanti untuk yang suaminya boleh ditambahkan hanya Mooncort saja, 2 kali 1 saja, Bapak. 2 kali 1. Iya. Iya. Iya dah. Boleh. Terima kasih Mas Walid sama semua. Sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Sore, Pak. Oke, terima kasih Pak Walid. Ini Pak Walid udah jadi Mr. Knows Everything nih kayaknya ya. Oke, nah mudah-mudahan pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kesehatan tulang. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Muhammad Wali. Silakan Pak. Hampir sama namanya ya? Iya, hampir sama. Silakan Bapak Muhammad Wali. Kurang D aja nih Pak Walid. Halo Bapak. Silakan Pak pertanyaannya Pak. Halo Pak Wali. Halo. Mungkin Pak Wali lagi di jalan kali ya? Iya sepertinya ya karena ada kedengaran suara motornya. Nah Pak Walid, kita lanjut aja nih ke penanya berikutnya Bapak Jahro. Silakan Bapak Jahro. Halo Bapak Jahro. Halo, Ibu atau saya ibu ya? Oh, dengan Ibu Ibu Zahro ya. Oke, mohon maaf Ibu. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Wali, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Ibu. Ini untuk keluhan ibu mertua saya. Beliau kan keropos tulang dan minum kalsium serbuk yang powder. Sudah 2 bulan. Alhamdulillah sih udah perkembangan bagus, sudah bisa jalan. Dan yang mau saya tanya itu, boleh ganti kalsium chewable? Apakah boleh itu Pak? Dan kalau memang boleh, kasih dosis berapa?
Terus ini banyak nih Pak pertanyaannya. Terus udah gitu bagusan mana kalsium chewable sama serbuk gitu Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, langsung jawab ya Ibu ya. Yang pertama adalah lebih baik tetap yang kalsium powder itu, yang pertama, yang kalsium 1, karena usianya udah di atas 40 pastinya ya. Iya, 50 udah tahun ke atas 65 ya. tahun. Iya, lebih baik yang serbuk aja, karena ini kaitannya dengan penyerapan terhadap, terkait usia juga, penyerapan terhadap organ ibunya juga gitu kan, supaya lebih cepat lagi gitu kan. Kemudian, jadi nggak usah diganti sama yang chewable, jadi teruskan saja yang itu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Tadi bagusan mana kalsium chewable sama kalsium powder gitu Pak? Dua-duanya bagus, tergantung untuk siapanya dulu. Oh, boleh nanya satu lagi Pak? Boleh, silahkan Ibu. Nah, kebenaran konsumen saya sama juga keluhannya keropos tulang usia 35 tahun, baru 2 hari minum serbuk powder, bagus juga perkembangannya. Dan itu kalau diganti chewable gimana tuh Pak? Usianya kan baru 35 tahun. Tetap aja apa gimana? Kalau misalkan mau diganti, berarti Ibu sudah punya alasan kenapa diganti. Kalaupun mau diganti dengan chewable, itu juga boleh. Kalau masih di bawah 40 tahun dengan 2x1 dosisnya. 2x1. Namun, saran saya tetap lanjutin yang tadi. Hanya untuk menambah manfaat di persendiannya, Ibu boleh saranin untuk glukosaminnya di 2 kali sehari untuk yang 35 tahun. Jadi tetap kalsiumnya tetap yang itu, cuma Ibu boleh merekomendasikan tambahannya di glukosaminnya saja. Jadi itu nggak perlu diganti, Bu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu, sehat selalu, salam buat keluarga. Ya, amin. Oke, semoga sehat selalu Ibu Zahro, Bu Zahra sebenarnya ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Zahra atas pertanyaannya. Kita udah banyak belajar juga dari pertanyaan ini. Dan terakhir kita punya pertanyaan dari Bapak Yuda nih, Pak Walid. Silakan Bapak Yuda. Silakan Pak Yuda. Ya, Assalamualaikum Pak Walid, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuda, selamat sore. Pak Walid, ini mau konsulin, kan kebetulan saya lagi bantu saudara nih, yang anaknya tuh punya keluhan Down syndrome ya. Nah, alhamdulillah itu waktu usia 7 bulan itu belum bisa ngapa-ngapain, semuanya masih layu ya. Jadi belum bisa gerak atau apa. Nah, alhamdulillah setelah dibantu dengan kalsium anak sama zinc, alhamdulillah sekarang perkembangannya lumayan pesat dan sudah sangat aktif banget gitu. Nah, pertanyaan yang mau saya tanyain itu kira-kira untuk kalau keluhan Down syndrome itu sampai berapa lama ya Pak ya? Kebetulan orang tuanya nanya, Kang Yuda, itu sampai berapa lama ya kita konsumsi produk kalsium sama zinc-nya itu? Mungkin sementara itu Pak. Oke, saya langsung jawab. Yang pertama adalah itu kan sudah ada perbaikan ya. Kalau ditanya berapa lama konsumsi produk kalsium dengan zinc-nya, itu tergantung dengan kebutuhan klien atau konsumennya. Kalau misalkan sudah semakin membaik, dalam artinya dari asupan gizinya juga sudah cukup dibantu, kemudian pola hidup sehatnya juga sudah makin bagus, keadaan kondisi fisiknya juga makin sehat, berarti Bapak di sini tinggal konsumsi kalsiumnya saja, sehari cukup sekali saja. Yang lainnya boleh di stop, nggak apa-apa. Hanya kalsium untuk membantu. Itu ya. Dikasihnya malam atau bebas, Pak? Kalau tujuannya misalkan untuk memperbaiki sel dalam keadaan seperti ini, boleh diberikan di malam hari, Bapak. Tapi kalau tujuannya memang untuk ketahanan tubuhnya, tulangnya, itu persendiannya di pagi hari. Karena dia akan nanti terpapar dengan sinar UV atau sinar matahari. Oh, gitu. Terus bagusnya kalau kalsium nih, kan kebetulan anak ini juga dikasih susu apa ya, Nutrigold gitu kalau nggak salah. Jadi kalau seandainya produk kita nih dicampurin sama produk susu formula itu nggak apa-apa, Pak? Sudah, kalau misalkan untuk menghindari nih interaksi itu takutnya dikhawatirkan ada komposisi dari susu produk yang itu dengan produk yang PNS ini
yang dimana nanti mengganggu salah satunya, karena saya belum ngecek apakah komposisi yang di susu itu aman-aman saja dengan produk yang ini, atau memang ada yang mengganggu salah satunya, apakah itu mengganggu produk ini atau mengganggu kinerja yang produk susu itu. Jadi harus dilihat dulu dari sisi komposisinya. Walaupun dua-duanya sama-sama dari produknya dari susu, tapi kan komposisinya berbeda. Saran saya baiknya tetap dipisah dengan jangka waktu 1 jam, itu sudah berbeda khasiatnya. Jadi lebih baik saran saya dipisah, Bapak. Mendingan dipisah aja ya. Itu kalau boleh tahu patokannya nih Pak, susu yang boleh dicampur dengan produk kita sama yang harus dipisah dari apanya Pak ya? Dari komposisinya yang ada di belakangnya Pak, karena kan kalsium yang dari kita itu bukan kalsium murni hanya tunggal kalsium aja, karena ada beberapa campuran bahan kan di dalamnya. Ya sebetulnya yang secara umum memang tidak masalah, tidak apa-apa. Namun ini kembali lagi terhadap respon dari anaknya tersebut. Mungkin apakah nanti jadi nggak cocok dengan campuran dicampur langsung atau bagaimana. Jadi balik lagi Bapak nanti ke sesuatu yang timbul setelah dicampur tersebut. Sebenarnya secara umum tidak masalah mau dicampur dengan susu itu. Cuma untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, jadi lebih baik dikasih jarak aja 1 jam minimal. 1 jam ya. Zinc juga sama ya Pak ya? Zinc juga sama. Betul Pak. Terima kasih Pak Walid, Bu Indah. Sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai juga nih di penghujung acara dan Bapak Yuda menjadi penanya terakhir kita untuk webinar kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup acaranya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk melihat fitur chat yang tersedia pada aplikasi Zoom ini. Admin kami sudah membagikan link training feedback-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengklik training feedback-nya dan mohon diisikan tanggapannya Bapak Ibu dan juga sarannya. Ini sangat berarti bagi kami agar kedepannya kami bisa membuat webinar yang lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pendapat di sana tentang topik apa saja yang ingin dibahas untuk webinar kami yang selanjutnya. So far sih masih sedikit ya yang memberikan respon, jadi kami harapkan semua yang menonton webinar ini bisa memberikan tanggapan dan juga sarannya. Oke, terima kasih buat pembicara kita kali ini Mbak Widya yang sudah memberikan update COVID-19. Sangat berarti bagi kami tentunya, pastinya kami juga berterima kasih sudah tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kami agar selalu hidup bersih, terutama untuk mencuci tangan ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Walid yang sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang kesehatan tulang dan juga persendian. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sehingga bisa nantinya diaplikasikan ke diri sendiri dan juga dibagikan ke jaringannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu. Mbak Widya silakan, dan Bapak Walid silakan. Baik Bapak dan Ibu Tias Family dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih juga untuk partisipasinya hari ini, sangat luar biasa. Saya mohon undur diri, saya Wayu Ardiansa, sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam untuk semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan sampai jumpa di webinar-webinar kami yang selanjutnya. Sampai jumpa.